Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo sahabat semua, sebelum kita masuk ke kisah hari ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah nyata paling menyentuh, penuh rahasia, dan mengejutkan seperti ini. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang benar-benar terjadi tentang seorang TKW cantik, sederhana, dan baik hati yang tanpa disadari dunia hidup dalam dua pernikahan, bukan karena nafsu, bukan karena ingin kaya, tetapi karena sebuah alasan yang jika kamu dengar bisa membuat hatimu bergetar. Tak ada satupun orang di kampungnya yang tahu bahwa perempuan yang mereka kagumi sebagai istri setia itu sebenarnya menyimpan dua cincin di dua negeri berbeda. Satu cincin melambangkan cinta, satu cincin melambangkan pengorbanan. Dan di antara keduanya ada seorang anak yang lahir dari rahasia. Di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa, hiduplah seorang gadis bernama Nura. Ia dikenal bukan hanya karena wajahnya yang cantik, tetapi karena sikapnya yang selalu lembut dan sopan kepada siapapun. Sejak kecil, Nura sudah terbiasa hidup dalam kekurangan. Ayahnya seorang buruh harian, ibunya berjualan kecil-kecilan. Setiap rupiah sangat berarti bagi keluarga itu. Meski hidup sulit, Nura tumbuh menjadi gadis yang penuh mimpi. Ia ingin orang tuanya hidup tenang, tidak lagi memikirkan hutang dan beras yang sering habis sebelum akhir bulan. Ketika banyak teman seusianya memilih menikah muda dan menetap di desa, Nura justru ingin bekerja, ingin mengubah nasib keluarganya. Namun satu hal yang membuat hidupnya terasa sempurna adalah Arif, lelaki sederhana dari desa yang sama. Arif mencintai Nura dengan tulus. Ia tidak kaya, tapi hatinya penuh perhatian. Mereka menikah dengan pesta kecil, hanya beralas tikar dan nasi sederhana. Namun bagi Nura, itulah hari paling bahagia dalam hidupnya. Pernikahan Nura dan Arif dipenuhi cinta yang tulus. Mereka tinggal di rumah kecil yang dindingnya masih dari papan. Setiap pagi Arif berangkat bekerja sebagai kuli bangunan, sementara Nura membantu ibunya berjualan. Mereka sering bermimpi suatu hari bisa memiliki rumah tembok dan kehidupan yang lebih layak. Ketika kondisi ekonomi semakin sulit dan ayah Nura jatuh sakit, Nura mulai berpikir untuk bekerja ke luar negeri sebagai TKW. Awalnya Arif menolak. Ia takut kehilangan istrinya. Ia takut jarak akan memisahkan cinta mereka. Namun Nura memeluk Arif dan berkata bahwa ia melakukan ini demi masa depan mereka. Di hari keberangkatan, Arif menggenggam tangan Nura dengan erat. Air matanya jatuh ketika ia berkata, "Pulanglah sebagai istriku, bukan sebagai orang lain." Nura mengangguk sambil menangis. Saat itu, ia tidak tahu bahwa takdir akan menguji janji itu dengan cara yang sangat kejam. Negeri tempat Nura bekerja sangat berbeda dari kampung halamannya. Bangunan tinggi, udara dingin, dan orang-orang yang sibuk dengan hidup mereka sendiri. Nura bekerja di rumah seorang keluarga kaya. Pekerjaannya berat. Dari pagi hingga malam, tak ada teman, tak ada keluarga, hanya kesepian yang menemani. Di malam hari, Nura sering duduk sendirian di kamar kecilnya, memeluk foto Arif, dan menangis tanpa suara. Ia merindukan sentuhan, merindukan dipanggil dengan lembut, merindukan seseorang yang menanyakan apakah ia sudah makan. Kesepian itu perlahan membuat hatinya rapuh. Ia tetap setia, tapi jiwanya mulai merasa kosong. Suatu hari, Nura jatuh sakit. Demam tinggi membuatnya tak bisa bekerja. Majikannya tidak peduli. Namun, disitulah seorang pria bernama Daniel muncul. Daniel adalah pekerja di rumah sebelah. Ia melihat Nura terbaring lemah dan membawakan obat serta makanan. Daniel berbeda. Ia tidak memandang Nura sebagai pembantu, tapi sebagai manusia. Ia mengajak bicara, bertanya tentang asal-usul Nura, tentang keluarganya, tentang hidupnya.
Untuk pertama kalinya sejak lama, Nura merasa didengar. Hari-hari berikutnya, Daniel sering datang. Kadang hanya membawa teh hangat, kadang hanya menemani Nura duduk diam. Dan dari perhatian kecil itu, muncul rasa yang tak pernah direncanakan. Nura mulai menantikan kehadiran Daniel. Ia merasa bersalah setiap kali tersenyum kepadanya. Ia adalah istri Arif. Namun Daniel memberinya sesuatu yang sudah lama hilang. Rasa dipedulikan. Setiap malam, Nura berdoa agar perasaannya hilang. Tapi semakin ia melawan, semakin dalam rasa itu tumbuh. Ia tidak menyentuh Daniel, tidak melanggar secara fisik, tetapi hatinya mulai tidak lagi utuh untuk Arif. Dan tanpa ia sadari, sebuah badai besar sedang menunggu di depan. Beberapa minggu setelah rasa aneh di tubuhnya muncul, Nura mulai merasa pusing hampir setiap pagi. Tubuhnya lemas, perutnya sering mual, dan hatinya dipenuhi kecemasan yang tak bisa ia jelaskan. Awalnya ia mengira itu hanya kelelahan karena bekerja terlalu keras. Namun ketika rasa itu tak kunjung hilang, ia memberanikan diri pergi ke klinik kecil di dekat tempat tinggalnya. Saat dokter mengucapkan bahwa ia sedang hamil, dunia Nura seakan runtuh dalam 1 detik. Tangannya gemetar, napasnya terasa sesak. Ia langsung menghitung dalam pikirannya tanggal, hari, dan bulan. Wajah Arif terbayang jelas di matanya. Ia belum pernah menyentuh Daniel, tapi hasil pemeriksaan itu tetap tidak bisa dibantah. Ketakutan menguasai pikirannya. Jika ini benar anak Arif, mengapa waktunya terasa janggal? Jika bukan, maka kehancuran sedang menantinya. Malam itu, Nura menangis sampai matanya bengkak. Ia merasa Tuhan sedang mengujinya dengan cobaan yang terlalu berat untuk seorang wanita sepertinya. Daniel memperhatikan perubahan sikap Nura. Wajahnya sering pucat, dan matanya selalu terlihat seperti menahan tangis. Akhirnya, Nura tak sanggup lagi menyimpan beban itu sendiri. Dengan suara gemetar, ia menceritakan bahwa ia sedang hamil. Daniel terdiam lama, lalu dengan wajah serius, ia berkata sesuatu yang membuat Nura semakin hancur. Daniel mengaku bahwa ia mencintai Nura dan merasa bertanggung jawab. Karena dalam suatu malam, ketika Nura sedang sangat lemah dan linglung karena obat, batas di antara mereka sempat kabur tanpa mereka sadari sepenuhnya. Nura merasa tubuhnya seperti disambar petir. Ia bukan wanita yang berniat mengkhianati. Ia hanya terlalu rapuh di saat yang salah. Sekarang, semuanya terlambat. Di negeri itu, status Nura sebagai TKW hamil tanpa suami bisa membuatnya dipecat dan dideportasi. Anak di dalam kandungannya bisa kehilangan perlindungan hukum. Daniel, meski juga diliputi rasa bersalah, mengajukan satu solusi: menikah. Pernikahan itu berlangsung tanpa gaun putih, tanpa keluarga, tanpa kebahagiaan. Hanya tanda tangan dan tatapan kosong. Di atas kertas, Nura kini adalah istri Daniel. Namun di dalam hatinya, ia masih istri Arif. Malam setelah pernikahan, Nura menangis sampai tubuhnya menggigil. Ia merasa dirinya terbelah menjadi 2 perempuan. Yang satu setia, yang satu terpaksa berkhianat demi menyelamatkan seorang anak yang belum lahir. Sejak hari itu, Nura hidup dalam 2 dunia. Di kampung halaman, Arif menunggu istri yang ia cintai. Di negeri asing, Daniel menunggu istri yang sah secara hukum. Setiap kali Nura menelepon Arif, hatinya seperti ditusuk. Ia harus berbohong, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Sementara itu, perutnya semakin membesar. Daniel merawatnya dengan baik, tetapi Nura merasa setiap sentuhan adalah pengingat dosa yang ia bawa. Anak itu tumbuh di dalam rahimnya, menjadi saksi bisu dari 2 cinta yang bertabrakan. Hari kelahiran tiba, tangisan bayi memenuhi ruangan rumah sakit. Nura menatap wajah kecil itu dengan air mata bercucuran. Anak itu sangat cantik. Daniel menggenggam tangan Nura dan tersenyum. Namun Nura hanya bisa memeluk bayinya dengan perasaan campur aduk. Ia mencintai anak itu sepenuh hati, tapi juga merasa bahwa setiap detik keberadaannya adalah bukti dari kesalahan besar. Nura berjanji dalam hati, apapun yang terjadi, ia akan melindungi anak itu, meski harus menanggung kebencian dan penghakiman dunia.
Nura kini hidup sebagai ibu dan istri Daniel. Namun pikirannya selalu kembali pada Arif. Setiap malam ia menatap anaknya sambil menangis. Karena cinta yang seharusnya utuh, kini terbelah oleh rahasia yang tak bisa ia ungkapkan. Nura rutin mengirim uang ke kampung. Arif bangga dan merasa istrinya berjuang demi keluarga. Ia tak tahu bahwa di balik setiap transfer ada air mata dan rasa bersalah yang makin menumpuk. Semakin lama, rindu Nura pada Arif justru makin menyiksa. Ia ingin jujur, tapi takut semuanya hancur. Ia terjebak dalam hidup yang ia ciptakan sendiri. Daniel mulai merasa ada yang disembunyikan Nura. Ia melihat mata istrinya selalu menyimpan kesedihan. Namun Daniel memilih diam karena ia pun takut akan kebenaran. Suatu hari, Arif memberi kabar bahwa ia akan datang menyusul ke luar negeri. Mendengar itu, Nura gemetar. Ia tahu saat itu seluruh rahasianya akan terbuka. Hari ketika Arif mengabarkan akan datang, dunia Nura terasa berhenti berputar. Tangannya gemetar saat membaca pesan itu. Nafasnya tercekat, jantungnya berdetak seperti ingin meledak. Ia menatap wajah anaknya yang sedang tertidur pulas, lalu memandang Daniel yang sedang duduk di ruang tamu. Dua dunia yang selama ini terpisah, kini akan bertabrakan. Setiap hari yang berlalu terasa seperti menunggu hukuman mati. Nura menjadi mudah menangis dan sering melamun. Daniel menyadari perubahan itu, tapi Nura tidak sanggup berkata jujur. Ia tahu, begitu Arif datang, tak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Hari itu, akhirnya tiba. Arif berdiri di depan pintu rumah Daniel dengan koper kecil di tangannya. Wajahnya penuh harap, membayangkan akan bertemu istri yang ia rindukan bertahun-tahun. Saat pintu dibuka dan Arif melihat Nura berdiri dengan seorang pria dan seorang anak kecil, darahnya seolah membeku. Tatapan Arif dan Daniel bertemu. Udara terasa berat. Nura berdiri di tengah mereka, tubuhnya gemetar, seolah seluruh rahasia yang ia simpan kini terpampang di hadapan dua pria yang paling mencintainya. Arif menatap anak itu, lalu kembali menatap Nura. Suaranya bergetar saat ia bertanya, "Siapa anak itu?" Nura tak mampu menjawab. Air matanya jatuh tanpa bisa dihentikan. Daniel pun terdiam, menyadari bahwa inilah akhir dari semua kebohongan. Tangisan Nura pecah. Ia bersimpuh dan mengaku semuanya tentang pernikahan dengan Daniel, tentang anak itu, tentang ketakutan dan keterpaksaan. Kata-katanya terdengar seperti pisau yang mengiris hati kedua pria itu. Arif merasa dunia yang ia bangun runtuh seketika. Ia datang dengan cinta dan rindu, tapi yang ia temukan adalah pengkhianatan dan kenyataan pahit. Daniel pun tak kalah terluka. Ia menyadari bahwa cinta yang ia bangun berdiri di atas rahasia dan luka. Amarah meledak. Suara mereka meninggi. Tapi di tengah pertengkaran itu, terdengar tangisan anak kecil. Tangisan itu menghentikan segalanya. Semua mata tertuju pada anak yang tak tahu apa-apa, namun harus menanggung semua akibatnya. Nura memeluk anaknya erat-erat dengan suara hancur. Ia berkata bahwa apapun yang terjadi, anak itu tidak bersalah. Daniel mengakui bahwa dialah ayah biologisnya. Arif terdiam, hatinya seperti diremas. Namun saat Arif menatap wajah polos itu, kemarahannya perlahan melemah. Ia tidak bisa membenci makhluk kecil yang bahkan tidak memilih untuk dilahirkan dalam situasi ini. Disitulah, untuk pertama kalinya, mereka menyadari bahwa di tengah kehancuran ini, ada satu jiwa yang harus mereka lindungi bersama. Setelah kebenaran terbuka, ketiganya duduk dalam keheningan yang menyesakkan. Tidak ada lagi kata-kata yang mampu memperbaiki luka yang sudah tercipta. Nura memeluk anaknya sambil menangis, merasa dirinya adalah penyebab dari semua kehancuran ini. Arif dan Daniel sama-sama terdiam, menatap lantai, memikirkan masa depan yang kini terasa begitu gelap. Akhirnya, Daniel berbicara. Dengan suara berat, ia berkata bahwa ia siap melepaskan Nura jika itu demi kebaikan anak mereka. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hatinya sendiri. Namun ia tahu
Cinta sejati terkadang berarti melepaskan. Arif pun menatap Nura dengan mata penuh luka. Tetapi masih ada cinta di sana. Nura tahu, ia tidak bisa hidup dalam dua dunia lagi. Dengan hati yang hancur, ia memilih kembali ke Arif dan pulang ke Indonesia. Bukan karena ia tidak menghargai Daniel, tetapi karena Arif adalah cinta dan suami yang lebih dulu mengikat hidupnya. Daniel menerima keputusan itu dengan air mata, menyadari bahwa ia telah kalah oleh waktu dan takdir. Hari perpisahan itu penuh isak tangis. Daniel menggendong anaknya untuk terakhir kalinya sebelum Nura membawanya pergi. Ia berjanji akan tetap mengirim bantuan dan tidak akan pernah meninggalkan darah dagingnya. Nura memeluk Daniel dan meminta maaf atas semua luka yang ia ciptakan. Nura kembali ke tanah air bersama Arif dan anaknya. Desa kecil itu menyambutnya dengan tatapan penasaran dan bisikan. Namun Arif berdiri di sampingnya, menunjukkan bahwa ia memilih memaafkan meski hatinya belum sepenuhnya pulih. Setiap hari Nura berusaha menjadi istri dan ibu yang lebih baik. Ia tahu masa lalunya tidak bisa dihapus, tetapi ia ingin menebusnya dengan kejujuran dan pengabdian. Anak itu menjadi pusat hidup mereka. Bukti bahwa di balik kesalahan besar masih ada cinta yang layak diperjuangkan. Meski telah kembali ke Indonesia, bayangan Daniel dan masa lalu di negeri asing masih sering menghantui Nura. Ia kerap terbangun di malam hari dengan perasaan bersalah yang menekan dadanya. Arif menyadari itu, namun ia memilih bersabar karena ia tahu luka seperti itu tidak bisa sembuh dalam sehari. Anak kecil itu tumbuh menjadi pengikat hati yang retak. Arif mulai menyayanginya dengan tulus. Meski ia tahu bukan darah dagingnya, setiap tawa sang anak, sedikit demi sedikit, melembutkan luka di hati Arif dan Nura. Suatu hari, Daniel mengirim pesan dan bantuan untuk anak itu. Ia tidak ingin benar-benar hilang dari kehidupan buah hatinya. Nura menangis membaca pesan itu, merasa bersalah, namun juga bersyukur bahwa anaknya masih dicintai oleh ayah kandungnya. Nura sering berdoa agar Tuhan mengampuni kesalahannya. Ia belajar menerima bahwa manusia bisa jatuh, tetapi yang terpenting adalah bagaimana bangkit kembali. Arif pun mulai belajar memaafkan, bukan melupakan, tapi menerima. Perlahan, mereka membangun kehidupan baru. Rumah sederhana itu kembali dipenuhi tawa. Meski tidak sempurna, ada kedamaian yang tumbuh dari kejujuran dan usaha untuk saling memahami. Meski hidup mulai terasa normal, kenangan tentang masa lalu tetap tersimpan di hati Nura. Ada hari-hari ketika ia menatap anaknya dan teringat bagaimana semua bermula. Ia tidak lagi menangis seperti dulu, tetapi rasa sesal itu akan selalu menjadi bagian dari hidupnya. Arif berubah menjadi sosok yang lebih tenang dan bijak. Ia menyadari bahwa kemarahan hanya akan menghancurkan keluarganya. Ia memilih mencintai anak itu sebagai titipan Tuhan, bukan sebagai simbol kesalahan. Setiap malam Nura berdoa agar anaknya tumbuh tanpa mewarisi luka orang tuanya. Ia ingin anak itu hidup bahagia tanpa mengetahui beratnya rahasia masa lalu. Waktu menjadi obat terbaik. Luka tidak hilang, tapi tidak lagi terasa menusuk. Keluarga kecil itu mulai menemukan keseimbangan baru. Nura kini sering berbagi kisahnya kepada sesama wanita agar tidak terjebak dalam kesepian dan keputusan yang salah. Cinta Arif dan Nura tidak lagi seperti dulu, tetapi lebih dewasa, lebih dalam, dan penuh pengertian. Daniel tetap hadir dari jauh. Ia tidak lagi menuntut, hanya ingin anaknya tahu bahwa ia dicintai. Nura bertekad tidak akan pernah lagi hidup dalam kebohongan. Kejujuran kini menjadi pondasi hidupnya. Hal paling sulit bagi Nura adalah memaafkan dirinya sendiri. Namun perlahan, ia belajar bahwa manusia tidak sempurna. Kisah Nura tidak berakhir dengan sempurna, tetapi dengan harapan. Di tengah luka dan kesalahan, ia menemukan arti cinta yang sesungguhnya. Demikianlah kisah seorang TKW yang terjebak dalam cinta, kesalahan, dan pengorbanan. Semoga cerita ini
bisa menjadi pelajaran berharga tentang kejujuran, tanggung jawab, dan kekuatan hati seorang wanita. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Semoga membawa hikmah dan kebaikan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.